pasti akan dilakukan tahun depan Pak sudah pasti. Juga memutuskan akan. Ya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita lakukan. Hanya waktunya kapan ini masih dikalkulasi, masih dihitung. Kemudian areanya mana juga masih di dalam proses. Memang ada dasarnya Bapak setuju ya Pak? Oh iya, jadi ya. Kalau kita nggak mempunyai sebuah kebijakan yang radikal, kebijakan yang berani seperti itu, ya nggak akan selesai-selesai. Problemnya itu bukan masalah jalan yang menuju lebarin, bukan. Karena kendaraan tiap hari itu tambahnya bukan sedikit. Kendaraan bermotor 1.400, kendaraan mobilnya 450, nggak ada habisnya ya. Ya itu satu kebijakan yang memang harus. Bagaimana dengan resistensi dari publik Pak secara publik dan juga secara oleh sebab itu nanti disosialisasikan secara pelan-pelan, ada proses itu. Kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum massal, juga mendorong masyarakat untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta. Nah, itu. Dengan kondisi angkutan massal yang masih memprihatinkan, apakah ini layak? Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kesiapan angkutan massal pun juga harus segera disiapkan. Nanti Januari kan kita tambah kira-kira berapa? Ya gandeng berarti 200 bus, ya kan? Cukup itu Pak? Cukup itu dengan kondisi metro ini Kopaja yang masih? Iya nanti kan ada setelah itu ada tambah lagi 600 plus 1.000 Kopaja Metro Mini yang baru. Kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan sudah. Ini artinya ada upaya untuk menambah itu. Kalau enggak ya tidak semakin persentase penggunaan transportasi umum enggak semakin tambah, semakin kurang. Orang kan terdorong terus untuk masuk ke kendaraan pribadi di negara manapun enggak ada seperti itu. Juga ini akan melakukan untuk Iya, tapi nanti tetap masih ya dihitung dikalkulasi. Itu Bapak yakin akan mendorong migrasi masyarakat dari angkutan pribadi? Oh iya, asal sekali asal transportasi umum massalnya nyaman, siap, sudah ditangani dengan baik, ditangani dengan serius. Ya, setelah busway-nya nanti masuk ke monorail mungkin 4 tahun insya Allah rampung. Kalau MRT-nya baru 2019 nanti selesai. Pak, kira-kira akan ada punya pemikiran ke depannya untuk membatasi penjualan dari sisi itu? Kalau itu kan bukan kebijakan kita. Dibicarakan juga nggak kira-kira Pak? Bisa juga. Pak, siapa yang menjadi pelaksana dan enforcement-nya seperti apa Pak? Ya Polri. Sebenarnya ini konsepnya siap dapat resistensi nggak Pak? Demonstrasi, kemudian penolakan publik, siap dapat risiko? Ya, yang namanya kebijakan masih ada risikonya, tapi kalau nggak berani melakukan ya nggak usah jadi pemimpin. Apa terkait? Masa yang enak-enak aja, yang nyeneng-nyenengkan terus. Pak, Ya, terkait yang ada studi nyeneng-nyenengkan bahwa kan sudah ada kartu sehat, kartu pintar ya, kadang-kadang mesti ada yang seperti itu pasti. Sama, ini bukan masalah B dan tidak B, ini yang dibicarakan nomor benarnya atau nomor gantinya. Nah, Pak, tadi ada studi Pak bahwa di beberapa kota besar di Iya, nanti saya rinci. Pak, tadi ada studi bahwa di beberapa kota besar di luar negeri seperti di Athena, di Roma, kemudian di eksekusi itu gagal pakai Pak. Salahnya gagal. Mungkin nggak siap, kesiapannya nggak ada. Kalau kita oleh sebab itu tadi saya tekankan, hati-hati kesiapan, hati-hati masalah-masalah dampak yang ditimbulkan dari ini. Saya kira kalau persiapannya matang, ya ada masalah.
Pak, nanti mobil siapa aja yang boleh lewat tanpa harus Pak? Oh, Misalnya mobil ambulan, boleh lewat. ambulan, angkutan umum, ya, taksi, busway, kopaja itu udah. Apa? Jabat Pak, Udah dong, mobil wartawan. udah dong. Makanya, Bapak sih memberikan contoh nggak Pak? nanti lah aturan itu akan dilakukan. Ya pejabatnya siapa kalau saya enak. Kan nanti aturannya kan kita lakukan lagi seperti itu. Kita Ini harus ada persetujuan